Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Pak Deta. Hari ini ya kita akan belajar tentang denah ya. Bab kemarin kita sudah DB2 selesai. Hari ini kita akan belajar denah dan pertemuan berikutnya nanti skala. Kita akan belajar tentang denah saja. Oke ya. Tapi mungkin sedikit dicuplik tentang skala. Kita mulai. Denah dan skala. Babnya sih itu ya. Pernahkah kalian ikut kegiatan hiking? Pada kegiatan pramuka, hiking itu adalah salah satu kegiatan outdoor di mana pelakunya, pesertanya ya, melakukan aktivitas berjalan kaki sesuai dengan rute atau denah sebagai kegiatan rekreatif dan olahraga. Biasanya ya denah atau rute dibuat dengan skala yang benar. Bagaimana mengetahui panjang perjalanan jika hanya diketahui ukuran pada denah dan beserta skalanya? Kalian akan mempelajarinya pada bab ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan skala melalui denah, mengenal definisi denah dan skala, membaca skala. Ya, hari ini kita hanya cukup itu dulu ya. Oke. Jadi misalkan hiking. Ini biasanya tempat kemah ya. Ya, kemah. Walaupun tenda sekarang kayak gini ya. Bentuknya dum ya. Ya, ini biasanya ada rutenya. Rutenya ada jejak kayak gini. Ya, ini misalkan ada danau. Ya, ada tandanya danau. Ya, ini danau. Ini ada pohon besar, ya. Ya, ini namanya rute hiking. Ya, kayak gitu. Halang rintang namanya. HR halang atau hiking jalan-jalan gitu ya, sambil lihat kanan kiri ya. Suka kan anak-anak kapan kita bisa ke sana ya. Intinya di sini biasanya ada skalanya. Ya, nanti kita akan belajar seperti ini, oke? Lanjut. Oh ya, kita tokoh inspiratif dulu hari ini ya. Umar Khayyam. Ya. Khayyam lahir pada tahun 1048 di Khurasan. Ya, nama lengkapnya adalah Ghiyazuddin Abul Fatih Ibrahim al-Khayyam. Sejak kecil, Khayyam sudah memperoleh pendidikan yang baik dari orang tuanya. Salah seorang gurunya adalah Imam Muwafaq, seorang pendiri yang terkenal pada masa itu. Ya, Umar Khayyam dikenal sebagai ilmuwan cerdas abad pertengahan. Ia memiliki nama besar di bidang matematika, astronomi, dan sastra. Sehubungan dengan itu, ia mendapat julukan Ten Maker dari para ilmuwan semasanya. Sejak tahun 1079, Umar Khayyam mulai menerbitkan hasil penelitian berupa tabel astronomi yang dikenal sebagai Zik Malik Syah. Adapun di bidang matematika, khususnya mengenai aljabar, ia juga menghasilkan sebuah karya seperti aljabar, algebra. Ternyata algebra itu yang menghasilkan Umar Khayyam ya. Di kemudian hari karya ini diedit dan diterjemahkan dalam bahasa Prancis ya. Aljabar dianggap sebagai sebuah sumbangan terbesar Umar Khayyam bagi negerinya dan perkembangan ilmu matematika. Jadi kita sedikit memperkenalkan tokoh-tokoh Muslim ya, Umar Khayyam. Ya, udah ya. Dia mengenal dengan astronomi ya. Kita termasuk nanti kita belajar tentang denah ya. Astronomi juga kadang berhubungan dengan denah. Okay, next. Denah dan arah mata angin ya. Membaca denah sederhana. Ya, kita akan membaca denah. Denah merupakan gambaran yang menunjukkan daerah suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Jadi ada denah Kabupaten Karanganyar, ada denah Semarang, ada denah Kota Solo. Nah, itu adalah menggambarkan keadaan ya. Fungsi denah hampir sama dengan peta, ya, yaitu mempermudah kita untuk memenuhkan lokasi sebuah tempat. Akan tetapi wilayah yang ditunjukkan pada peta sangat luas, sedangkan wilayah pada denah biasanya sangat terbatas ya, gitu. Jadi kalau denahnya cuma denah, desa, ya kalau peta udah luas, biasanya lebih lengkap peta ya. Untuk menjelaskan atau memahami letak suatu tempat pada peta atau denah, kita harus terlebih dulu memahami arah mata angin. Biasanya pada peta utara menghadap ke atas. Jadi utara ini menghadap ke atas. Biasanya selalu kayak gitu. Utara. Tahu utara atau pantai utara ya. Utara itu sana ya.
Biasanya harus hafal ini. Nyanyiannya ada timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Ya, ya biasanya timur kita menghitungnya dari timur. Timur itu karena matahari ya seakan-akan terbit dari timur ya dan tenggelam di barat. Padahal itu sebenarnya hanya apa namanya buminya yang berputar, tapi tidak apa-apa lah ya. Jaraknya di sini ya antara utara dan timur itu sudutnya 90 derajat. Ini 90 derajat, tahu 90 derajat kan? 90 derajat kayak gini. Ya. Nah, dari sini ke sini, dari arah utara dan barat ya 90 derajat. Yang kecil gini itu 45 derajat. Kenapa? Karena 90 derajat dibagi dua ini 45 derajat, 45 derajat. Nah, itulah sudutnya. Jadi kalau utara sama selatan, yaitu sudutnya 180 derajat, bolak-balik. Ya dia ibaratnya ada bedanya 180 derajat itu artinya langit dan bumi ya. Yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah. Beda banget ya. 180 derajat. Kalau 360 derajat muter lagi sama ya nanti. U sama U 360 derajat sama. Oke, next. Nah, ini contohnya. Ini sekolah kita ya. Misalkan ini minimarket murah ya, tapi tidak murahan ya. Kantor bupati, wah kantor bupati kita nggak sebagus ini ya. Rumah sakit, wah yang keren itu di Karanganyar itu ada PKU, keren ya. Bagus sendiri di Karanganyar ya. Ada bank ya. Ini ada rumah Oza, rumah Deta, rumah Ica, rumah Hikmah, rumah Vanilla, rumah Arsenio, rumah Bilal dan rumah Umar. Nah, ini contohnya adalah Dinah itu contohnya seperti ini. Dinah sederhana. Jalan-jalannya ya kita buat sederhana aja ya. Contoh, rumah Oza terletak di sebelah selatan jalan. Bener nggak? Ini kan rumah Oza. Nah, ini selatan di sana. Oke, bener. Ya, selatan jalan. Ya. Tepat di sebelah barat Deta. Ya, ini ada Deta, baratnya di sini ya. Oh, bener. Itu ya, ini membaca Dinah. Kantor bupati terletak di sebelah timur minimarket. Ini timurnya sana. Betul ya. Kantor bupati terletak di sebelah timur minimarket dan sebelah barat rumah sakit. Nah, ini rumah sakit, baratnya ini barat kan ke sana. Ya, betul. Ya, sebelah utara jalan juga boleh, sebelah barat jalan juga bisa. Ya, gitu aja. Oke, mengenal dikit. Lanjut. Lah, menggambar denah. Saat membangun rumah, biasanya orang mempunyai rencana untuk membentuk tentang bentuk rumah, letak ruangan-ruangan dan lain sebagainya. Biasanya rancangan ini dibuat oleh arsitektur. Yo, siapa yang mau jadi arsitektur? Ya, teknik sipil yang suka menggambar-gambar ya. Pernahkah kalian melihat denah di rumah? Ya, perhatikan contoh denah rumah berikut. Ya, ini contoh denah rumah. Ya, gambar di bawah adalah contoh denah rumah Pak Mahmud. Ya, Pak Mahmud. Perhatikan. Ini ada dapur. Loh, depannya mana? Ruang tamu, ya teras, ruang tidur, ruang makan, dapur. Nah, ini ruang tamu. Oh, ini ruang tamu, teras. Oh, gitu terasnya. Bentar. Tak naikkan dikit. Iya, ini. Oh, ini ya. Jadi ini depannya ya. Ya ada teras, ada itu. Ini mobil, biasanya di sini ruang tamu, ruang tidur, ya kamar mandi, WC, ruang tidur, makan. Ya rumah termasuk berapa ini ukurannya? Ini ya 3 itu artinya ini 3 meter, 3 meter. Berarti panjangnya ini 6 meter. Ya. Panjangnya ini berapa? 2, 4, 6, ya kan? 6 tambah ini 7,5, 7,5 ya ini 10,5. Berarti ini panjangnya di sini adalah 10 meter, ya. Berarti ini rumahnya kayak rumahnya Pak Deta ya. Di Jungge Permai itu ukurannya 6 kali 10. Ya. Yang menghadap ke selatan. Ya sama, Pak Deta rumahnya yang menghadap ke selatan. Ukurannya sama. Ya biasanya rumah bersubsidi ya. Siapa yang tinggal di perumahan? Ya kita syukuri aja, nggak apa-apa ya. Tinggal di perumahan, rumah bersubsidi juga alhamdulillah masih punya ya. Intinya kita harus syukuri apa yang kita punya. Oke, enggak apa-apa, tenang aja. Yang punya rumah besar, yuk alhamdulillah disyukuri. Yang belum punya rumah, ya disyukuri karena kita diberi nikmat sehat ya. Oke. Jadi dari informasi ini kita dapatkan mempunyai 2 kamar tidur ya, 1, 2, terus mempunyai 1 ruang tamu, 1 ruang makan. Rumah menghadap selatan, rumah makan di sebelah ruang tamu, ya betul. Kamar mandi sebelah ruang 2 di dekat 2 kamar mandi. Jadi kalau mau ke TOT ke toilet langsung srit ya selesai ya. Jadi tamunya di sini. Jadi ini sudah sangat bagus lah ya, sudah bagus. Lanjut. Ini
kita denah rumah sederhana. Sekarang gini, wah ini koordinat letak suatu benda ini penting ini. Setelah kita belajar denah, kita akan belajar tentang koordinat. Nah, denahnya skalanya kapan nanti ya? Kita fokus dulu ke hari ini, kita fokus dulu ke denah ya. Skalanya hari Jumat ya. Menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat ya. Perhatikan rumah data. Seperti ini, daerah Puri Kahuripan digambarkan pada sistem koordinat. Pada sistem koordinat, letak suatu tempat dinyatakan dalam baris dan kolom. Ingat, baris dan kolom. Oke. Hanin, rumah Hanin terletak pada baris B. Oh, ini harusnya kolom, ini kebalik ya. Dan kolom 2. Ini kebalik, harusnya kita bacanya itu ini ya, barisnya ini. Oh, ini baris ya. Ini kolom. Ya enggak apa-apa, yang penting ini tidur dulu baru berdiri ya, baru bangun ya. Ini dulu, kalau menulis itu tidur dulu baru bangun, jangan bangun terus tidur ya nanti. Nah, jadi kalau kita rumah Hanin, mana rumah Hanin? Hanin itu rumahnya adalah ini. Berarti kita hitung dulu ini B dulu, tidur dulu baru yang bangun yang naik ini. Berarti B Hanin itu B,2. Bisa ya? Rumah Deta, mana rumah Deta? Rumah Deta ini berarti B ya, bawahnya kan B, ini 6, B,6. Bank ya, E,4 ini E ya, ini 4 ya. Masjid, mana masjid ya, D,2 ya. Koordinatnya ya D,6 ini itu adalah rumah Lutfia, betul ya. Dah, kita lanjutkan. Ini penting, ini pelajaran ini penting untuk tahu. Oh, koordinat kita karena apa? Itu nanti ya kembali ke sini. Contohnya, ini Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta terletak pada baris mana Surakarta? Ya, Surakarta itu di sini ya. Kita itu perbatasan dekat dengan Jawa Timur. Surakarta itu kita cek bawahnya O ya, ini 6 ya. Kita tuliskan O Surakarta nomor 1 ya. O,6 ya. Nomor 2 Magelang. Magelang ini ya. I,5 ya. I,5 itu Magelang. Terus Pekalongan, ya Pekalongan ini F,7 ya. F,7 ya. Terus kemudian lagi Semarang. Nah, Semarang ini J,7 ya. Dah itu aja cukup ya. J,7. Kalau masih bingung diulang-ulang lagi ya. Mungkin Pak Deta ngomongnya kecepatan ya, tinggal diulang-ulang lagi ya. Zaman sekarang udah udah diupload di YouTube. Kalau dulu kan kamu sekolah, gurunya sekali nerangan kamu nggak memperhatikan kan lupa. Tapi kalau sekarang gurunya lupa ya tinggal ulang lagi YouTube-nya. Oke, next. Ya, contohnya ini. Ini namanya koordinat kartesius. Ini X, ini Y. Ingat, tidur dulu baru bangun. Bentuknya harus selalu X, Y. Kok nulisnya X gini ya? Ini X keren. Nah, ini boleh lah. X dulu baru Y. X itu yang apa? Yang tidur. Y itu yang naik kayak gini. Contoh, titik A. Titik kan dengan ini. Ya, tak buat ya ini. Titik A kan ini. Berarti 2,6. Kita tulis 2,6. Titik B. Titik B ini ya. Kita tulis B-nya ini adalah 5,5. Kita tulis ini 5,5. Titik D. Donat. Ingat, donat tidur di bawah dulu kita tulis min 5,6. Ya, D-nya min 5,6. Ya, F. Mana F kok hilang? Oh, ini. Ini selalu tidur dulu, yang lurus dulu ya. Yang horizontal baru yang vertikal. Berarti F itu min 5 lagi. Komanya adalah yang Y, yang naik, yang berdiri. Min 5, min 6. H. Ini dulu ingat. 3, min 6. Koordinat min 3,3 menunjukkan titik min 3,3. Baca ini. Min 3, min 3. Lah kok nggak ada? Oh, ada. Min 3, min 3. Loh kan min. Ya, berarti ini adalah E. 3,6. Ini 3, min 6. Oh, ini 3, min 6 adalah H. Min 5, min 6. Min 5, min 6 F. Ya. Min 4,3. Min 4,3 C. 3, min 3 adalah oh tidak ada ini. 3, min 3 tidak ada. Buntir tanda tanya. Wis. Ya. Oke, ini namanya membaca koordinat. Ingat, X dulu baru Y. Tidur dulu baru
Nggon, walaupun ini sebenarnya pelajaran kelas 6 ya. Oke, sekarang next. Oke, langsung kita masuk. Skala. Di semua peta yang benar pasti ada skalanya. Ya, skala menyatakan perbandingan antara jarak dua tempat pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Skala juga dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan luas suatu wilayah tertentu. Jika pada peta tertulis skala 1:500.000, artinya 1 cm jarak peta mewakili 500.000 cm. Ya, karena 500.000 itu sama dengan 5 km jarak sebenarnya. Contohnya gini. Nih. Penting ini, pelajaran pentingnya di sini, lihat. Misalkan ini ada peta. Ya. Ya, skalanya 1:1000. Artinya apa? Kalau ini 1 cm, itu mewakili 1000 cm. Ya, berarti dia 1 cm itu mewakili 1000 cm jarak sebenarnya atau 10 meter. Ya, itu biasanya denah rumah. Itu kecil. Kalau denah suatu pulau atau suatu negara itu biasanya 1 sampai jutaan, 1:2 juta itu. Karena kecil banget ya. Jadi misalkan makanya kita denah itu bisa, misalkan kita mau ngitung gambar Semarang sama Solo. Semarang sama Solo. Ya, kan jaraknya gampang. Misalkan ini 5 cm. Ya. Berarti skalanya berapa? Ya. Jaraknya misalkan dia 100 km. Berarti 5 cm ini mewakili 100 km. Atau kalau kita jadikan cm semua, 5 cm mewakili kilometer ke cm, nyunulnya tambah 5. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, centimeter kan tambah 5. Berarti 5 cm mewakili 10 juta centimeter. Atau kita bagi ya, 1 cm mewakili bagi 5, 2 juta ya, jutaan kan. Atau ingat, skala itu tidak ada satuannya. Jadi kita coret. Berarti kalau Solo ini 1:2 juta. Yaitu kalau jaraknya Solo Semarang di peta kita ukur aslinya cuma 5 cm, berarti skalanya mesti 1:2 juta. Ingat, ini 1 cm mewakili 2 juta cm jarak sebenarnya. Atau dia berapa itu? 20 km. Lanjut. Skala dapat ditentukan dengan persamaan skala jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya atau banding lah ya. Kita juga dituliskan skala sebagai perbandingan. Skala sama dengan jarak pada peta banding jarak sebenarnya. Pada skala perbandingan jarak pada itu harus 1. Jadi harus 1 banding gitu ya. Contohnya, yuk kita kasih contoh. Jarak dua kota pada sebuah denah adalah 8 cm ya. Penyesuaian ya. Penyelesaian. Jarak AB, katakanlah jarak dua kota, itu adalah 8 cm. Peta ya. Jarak peta ya. Jarak kedua kota tersebut jarak sebenarnya, jarak sesungguhnya atau sebenarnya, ya, 20 km. Berapa skalanya? Ingat, skala itu cara mencarinya adalah peta, jarak peta, ya, banding jarak sebenarnya. Ya, sama dengan 8 cm banding, ingat, ini harus jadikan senti, nolnya tambah 5, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter ya kayak gini. Kayak tadi ya. Pokoknya kalau kilometer ke sentimeter, nolnya tambah 5. Ya, mengingatkan saja. Jadi ini harus 1, ini kita bagi 8 cm. Ya, jadi tinggal ini dibagi aja 8 cm. Kayak perbandingan dulu itu. Ya, berarti 1 banding ya 20 bagi 8 adalah 2, 16 sisa 4, 40 bagi 8 adalah 5. Nolnya masih sisa 4. Ya. Nah, ini namanya skala itu gini. 1 cm mewakili 251 banding 250.000. Ya. Jadi kalau 8 cm ya 250 kali 8 sama dengan 2 juta. Sama dengan 2 juta lah. 2 juta itu kan 2 juta cm sama dengan 20 km. Oke. Next. Jarak kota Solo dan Semarang kayak tadi Pak Dita ya, penyelesaian
Ya, jarak Solo Semarang adalah 110 km. Pada peta, jarak peta ya itu adalah 5 cm. Berapa skala peta tersebut? Mudah ya, kita kerjakan. Skala ya sama dengan jarak pada peta banding jarak sebenarnya. Ya, sama dengan 5 cm banding 110 km jadikan cm langsung. 0 tambah 5. Ya. Kalau kilometer ke cm, 0-nya tambah. Kalau 100 ke meter ke sentimeter kali 100 ya. Ingat, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter ya. Lihat video Pak Deta sebelumnya ya. Ya, kita bagi 5 cm, kita bagi 5 cm. Berarti 1 banding 11 bagi 5 adalah 2, 10 bagi 5 ya 2, 0-nya adalah 3. Selesai. Ya. Nah, selesai. Oke. Dah, hari ini kita belajarnya nonton videonya cukup. Setelah nonton video, Pak Deta kasih tugas dulu. Nanti skalanya akan dilanjutkan hari Jumat. Nanti kita nonton video lagi ya. Minggu depan kita bisa lewat Zoom ya. Pak Deta mau live. Zoom-nya Pak Deta udah licensed. Jadi kalian bisa ngobrol sama Pak Deta lebih dari berjam-jam ya minggu depan. Tapi hari Jumat nanti kita masih lanjutkan tentang skala. Oke. Ini tugas, ya, tugas rumah. Tugas rumah ya, silakan ya, perhatikan. Tadi kan kita sudah lihat contoh denah ini ya. Dari contoh di atas, bisakah kamu membuat denah rumahmu sendiri ya? Coba buat denah rumahmu ya. Kamu gambar denah pakai penggaris, jangan lupa dengan penggaris digambar penggarisnya, kemudian difoto, dikirim ke GC, Google Classroom ya. Google Classroom ya. Nanti tak suruh moto ini untuk nilai keterampilan ya. Yang belum dinilai Pak Deta nanti dinilai ya, karena ini harus masuk rapot ya. Tolong nanti kalian foto membuat denah di rumah, difoto yang bagus sesuai dengan skala kalau bisa, ya rapi. Nanti difoto, dikirim fotonya ke Google Classroom-nya masing-masing. Ya nanti di sini kasih tugas. Terima kasih. Hari ini cukup. Semoga anakku dalam keadaan sehat. Semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.